Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 146. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Pitfall atau Batu Sandungan. Di awal chapter kita diperlihatkan Brooklyn yang masuk ke lapangan sebagai pemukul berikutnya dari Mariners. Tokuchi yang sudah bersiap digundulkan itu pun tertawa dan berkata, "Ini waktunya bermain Brooklyn." Lalu Tokuchi pun langsung mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Lemparan pertama Tokuchi itu strike. Brooklyn yang menjadi pemukul itu hanya bisa terdiam dengan lemparan lurus Tokuchi. Thomas yang di bangku cadangan pun terkejut karena Tokuchi bisa melempar ke area yang mudah itu. Tapi Takami malah berkata, tidak, dia melempar seperti itu karena dia tahu kalau Brooklyn pasti akan membiarkan lemparan pertamanya. Dan itulah yang menakutkan dari Tokuchi. Lalu di tengah lapangan Tokuchi melanjutkan lemparannya dan kali ini lemparan keduanya pun bol. Dan setelah itu lemparan Tokuchi menjadi bol 3 kali berturut-turut. Brooklyn yang menghadapi lemparan Tokuchi itu berharap kalau Tokuchi tidak akan memberikannya 4 ball karena Brooklyn sangat menginginkan memukul home run lemparan Tokuchi. Sekarang hitungannya adalah 1-3, dimana itu artinya tidak peduli apapun yang terjadi, lemparan berikutnya pasti akan dilempar strike. Dengan pemikiran seperti itu, Brooklyn pun menganggap kalau lemparan berikutnya mungkin saja bisa menjadi sebuah kesempatan. Lalu tiba-tiba Tokuchi pun tersenyum. Amami yang melihat itu semakin curiga dengan Tokuchi. Setelah itu Tokuchi kembali mengambil ancang-ancang dan lemparan kelimanya pun dilesatkan. Bola itu melesat lurus ke arah catcher. Brooklyn yang melihat itu menganggap kalau bola itu merupakan bola yang ideal untuk dipukul. Dia pun langsung mengambil posisi untuk memukul dan bola pun berhasil dipukul. Tapi sayang sekali bola itu malah mengarah pelan ke base kedua. Alhasil bola itu pun ditangkap oleh para pemain Lycons dan malah menghasilkan double play. Brooklyn malah membuat kekacauan di lapangan. Dia pun sangat kesal sampai-sampai membanting tongkat pukulnya. Tapi untuk Brooklyn, situasi yang sama seperti ini akan datang kedua kalinya. Di babak kelima, di mana sekarang adalah giliran Lycons untuk melempar, terlihat kondisi saat ini adalah 1 out dan 1 runner di base, di mana Amami lah yang berada di base. Saat ini pemukul Mariners berikutnya adalah Brooklyn dan hitungannya adalah 1-3, sama seperti sebelumnya. Setelah itu Tokuchi pun mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Lemparan itu sama seperti sebelumnya, tepat mengarah ke tengah. Brooklyn pun menganggap kalau kali ini dia bisa memukul lemparan Tokuchi itu. Dan benar saja dia bisa memukul lemparan itu, tapi pukulannya terlalu lemah sehingga masih dapat dengan mudah diamankan oleh pemain Lycons. Dan sama seperti sebelumnya, pukulan Brooklyn itu malah menghasilkan double plays. Lagi-lagi Brooklyn membuat kekacauan dengan double playnya. Amami yang melihat skema yang dibuat Tokuchi itu merasa aneh dan bertanya-tanya, apakah Tokuchi sengaja membuat semua ini? Tokuchi yang sedang berjalan ke bangku cadangan pun tersenyum kepada Amami seperti menandakan sesuatu. Di bangku cadangan Lycons, Imai pun memuji Tokuchi karena lemparannya yang sangat sempurna. Lalu Nakane bertanya kepada Tokuchi, "Hei, apakah kau membiarkan Amami untuk memukul save 2 kali untuk bersenang-senang?" Ideguchi menjelaskan, "Bukan seperti itu. Tokuchi membiarkan Amami memukul itu dengan sengaja." Imai dan Nakane pun terkejut dengan perkataan Ideguchi itu. Lalu Ideguchi melanjutkan perkataannya, "Aku melihat Tokuchi berbicara. Itu terdengar seperti ini. Bahkan jika dia memukul, itu tidak akan menjadi pukulan yang menyulitkan." Imai pun semakin bertanya-tanya kenapa Tokuchi membiarkan itu terpukul. Bukankah dia bisa langsung membuatnya strike out?
Jika itu Tokuchi, dia pasti bisa membuat Amami out 9 kali dari 10 kesempatan. Lalu tiba-tiba Tokuchi berkata, jika kau membuat dia out dengan cara yang biasa, dia tidak akan merasakan penderitaan apapun. Imai bertanya-tanya kembali, kenapa harus meninggalkan penderitaan? Lalu Tokuchi berkata, dalam pertandingan di Liga Utama, hal yang paling penting bukanlah tentang hasil pertandingan hari ini, tapi adalah kemenangan besok. Apa yang bisa kau lakukan sekarang untuk kemenangan besok? Itu adalah hal yang terpenting. Contohnya seperti ini, misalnya kau adalah seorang gladiator di Romawi kuno. Di depanmu sekarang ada lawan yang sangat kuat. Entah bagaimana, satu serangan yang kau biarkan melesat dengan sembarangan mengenai dia dan dia terjatuh. Bahkan jika itu adalah sebuah keberuntungan, pertandingan itu sudah ditentukan. Sekarang apa yang kalian lakukan? Imai dan Nakane hanya bingung dengan perkataan Tokuchi itu. Lalu Tokuchi melanjutkan perkataannya, bahkan tanpa melakukan hal apapun kalian akan tetap bisa melakukan perayaan atas kemenangan ini. Tapi kau tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kau mungkin akan melawan orang yang sama dan dia akan melakukan balas dendam. Sekarang kau mungkin akan sekarat. Lalu apa yang akan kau lakukan? Jika kau berpikir lawan yang ada di depanmu adalah orang yang menakutkan, kau akan memberi dia serangan yang cukup sehingga dia tidak bisa bangkit lagi. Kau bisa mematahkan tangannya, kau bisa menghancurkan lututnya menjadi beberapa bagian. Kau dapat memasukkan jarimu ke dalam lukanya dan menggerakkannya ke depan dan ke belakang sehingga itu bertambah besar. Itu adalah arti untuk bermain di Liga Utama. Karena aku berurusan dengan media, mulai sekarang Brooklyn dan Amami akan menjadi seperti anjing dan monyet. Tidak, aku kira akan lebih baik mengatakan kalau seluruh tim akan terbagi menjadi tim Amami dan tim Brooklyn. Bagaimanapun juga, Brooklyn sangat memperhatikan Amami. Jika Amami mendapatkan pukulan, dia akan mencoba untuk melakukannya lebih baik dari Amami. Jadi tujuan Brooklyn itu adalah untuk memukul home run, membuat pemukul yang mempunyai tujuan home run itu out. Yang bukan hanya Brooklyn itu tidak akan mudah. Dengan mengarahkan semua kekuatannya, kecepatan ayunannya akan menjadi turun dan ayunan atasnya akan menjadi bermasalah. Lalu pada hitungan 1-3, lemparan dengan putaran lemah akan mengenai ujung dari tongkatnya dan itu sangat menarik. Hasilnya itu akan menjadi parade double play. Di sisi lain, Amami terus menumpuk pukulannya dan dengan itu kebanggaan Brooklyn akan tercabik-cabik. Contohnya seperti ini, Brooklyn itu seperti anjing yang jatuh ke dalam parit. Ketika kita sudah sampai pada titik ini, bukankah kita harus menenggelamkan sepenuhnya? Para pemain Lakers pun hanya terdiam. Lalu di tengah lapangan terlihat lagi-lagi pukulan Brooklyn menghasilkan double play. Entah bagaimana Brooklyn mendapatkan double play sebanyak 3 kali berturut-turut di hari ini. Hal yang tidak disangka-sangka, sesuatu yang tidak pernah terpikirkan. Semua itu pasti akan terjadi di Liga Utama. Chapter 146 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 146. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.